Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat malam buat teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manager Foundation dan Organization Design. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas salah satu framework di dalam organisasi desain ya. Jadi melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita akan lebih membahas apa itu desain organisasi, baru melanjutkan ke frameworknya. Oke. Oke, sebentar. Oke, seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, organisasi desain itu pasti sangat dipentingkan ataupun diperlukan. Karena apa? Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisasi desain itu? Yang dimaksud dengan organisasi desain adalah sebuah perangkat alat kerja atau yang sering disebut dengan framework, alat ataupun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan organisasi desain ini ataupun desain organisasi itu gunanya untuk menganalisis ketidakselarasan misalnya rencana awal dengan perjalanannya. Di saat perjalanan dalam mencapai tujuan organisasi itu mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi jalannya rencana tersebut, sehingga apa? Terjadinya ketidakselarasan. Ketika terjadinya ketidakselarasan, teman-teman harus menganalisis kira-kira ada apa, kira-kira apa yang perlu diubah, kira-kira apa yang perlu didesain lagi dari organisasinya. Kemudian dengan adanya desain organisasi juga akan menghasilkan dan mengevaluasi opsi ataupun pilihan. Jadi ketika kita sudah menetapkan strategi, otomatis dalam perjalanannya ada satu hal yang mengganggu ataupun tidak berjalan dengan seharusnya, kita harus mengevaluasi karena apa. Kemudian apa yang harus disolusikan terhadap masalah tersebut. Kemudian desain organisasi itu juga membantu dalam pengambilan keputusan, apakah diubah atau tidak diubah desain organisasinya. Apabila misalnya teman-teman selama masa pandemi itu banyak melihat bahwa orang-orang di kantor itu kerjanya nggak lagi di office tapi sudah di rumah. Nah, itu juga melalui proses pengambilan keputusan, apakah mengikuti atau tidak, seperti itu. Kemudian menciptakan tempat kerja yang lebih baik. Nah, ini relate juga dengan kasusnya misalnya pandemi, otomatis setiap organisasi itu mendesain kembali cara kerjanya, apakah di rumah atau di tempat kerja ataupun di kantor, dan kemudian juga gunanya itu untuk menciptakan tempat kerja yang lebih baik, seperti itu. Kemudian timbul nih pertanyaan, kapan kira-kira perusahaan itu harus memikirkan desain organisasi? Nah, teman-teman, menurut teman-teman kapan sih perusahaan itu perlu memikirkan? Nah, setelah saya cek, saya tanya-tanya ke teman-teman di kelas, itu rata-rata menjawab di awal organisasi itu dibentuk. Jadi sebelum berjalan, ketika dibentuk itu baru mulai mendesain. Ya, semua organisasi pasti awalnya didesain terlebih dahulu. Tapi ada masanya itu perlu di redesign ataupun didesain ulang. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Nah, ini akan kita jelaskan satu per satu. Yang pertama, organisasi akan memikirkan desain organisasi ketika pertama mengubah strategi. Kenapa? Karena bisa jadi kita sudah menentukan strategi kita, tiba-tiba kita mengubah ataupun menargetkan pelanggan baru yang awalnya mungkin pelanggannya adalah segmentasinya hanya orang-orang yang umurnya 30 ke atas, ternyata mengikuti zaman kita menargetkan pelanggan baru. Contohnya misalnya teman-teman di sini punya online shop yang hanya jualan di FB, mungkin cuma di IG doang, ternyata karena ikut perkembangan zaman itu sudah ada platform namanya TikTok Shop di mana orang banyak beli di situ. Nah, akhirnya apa? Dia menargetkan untuk jualan di platform yang baru, yaitu di TikTok Shop. Kemudian memasuki pasar baru, dan ketika sebuah perusahaan ataupun organisasi itu mengubah model bisnisnya. Nah, ini adalah poin pertama, kapan perusahaan memikirkan desain organisasi. Walaupun di awal sudah memikirkan, tapi bukan berarti stop sampai di awal doang, tapi ketika dia satu mengubah strateginya. Yang kedua, organisasi ataupun perusahaan memikirkan desain organisasi yang
ketika kinerjanya buruk. Nah, misalnya kita sudah berencana, udah mengatur strategi nih, ternyata pada perjalanannya itu malah kinerja yang kita inginkan itu tidak sesuai. Misalnya kinerja pencapaian target, contohnya omset harusnya dalam sebulan itu mungkin 100 juta, ternyata cuma didapatkan 10 juta misalnya seperti itu kan berarti cuma 10% dari target. Nah, itu bisa dikatakan bahwa kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian memiliki beberapa perubahan strategis tetapi tidak ada hasilnya. Udah coba untuk memberikan strategi yang bagus tapi kok ya hasilnya tidak sesuai. Nah, itu perlu dievaluasi, dianalisis kira-kira apa sih penyebabnya. Kemudian terjadinya persaingan internal. Nah, persaingan internal di sini, ingat teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, organisasi itu pasti ada orang-orang di dalamnya, di mana orang-orang tersebut itu memiliki watak yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, kemudian juga pendidikan, persepsi, lingkungan, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Dan itu semuanya beragam. Akhirnya apa? Ketika mereka dalam satu organisasi, itu mungkin bisa jadi terjadi persaingan internal, di mana persaingan internal itu bisa saja terjadi antara rekan kerjanya, sesama rekan kerja, atau bahkan sesama antara manajer dengan manajer, bahkan bos dengan bawahannya. Itu bisa saja terjadi. Akhirnya apa? Itu memberikan kinerja yang buruk akibat terjadinya persaingan internal. Kemudian bisa jadi juga ketika biaya terlalu tinggi. Misalnya perusahaan sudah menargetkan untuk biaya promosi sekian. Nah, pada perjalanannya itu malah 2 kali lipat biaya produksinya. Itu akan perusahaan otomatis akan memikirkan, wah ini besar pasak daripada tiang. Sehingga apa? Dia perlu meredesign ataupun membentuk desain organisasi yang baru. Kemudian pekerja yang tidak fokus. Nah, ketika pekerja yang tidak fokus, otomatis itu akan menyebabkan perusahaan sulit mencapai tujuan organisasinya. Karena apa? Ingat, organisasi itu kumpulan dari 2 orang atau lebih, sehingga apa? Kalau seandainya semua orang nggak fokus, bisa dipastikan bahwa tujuan organisasi juga susah dicapai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah perusahaan akan memikirkan desain organisasinya lagi ketika apa? Ketika terjadinya perubahan lingkungan eksternal. Nah, perubahan lingkungan eksternal itu bisa jadi karena ada perubahan teknologi, kemudian geografis, kemudian juga ada dari regulasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, organisasi mungkin dirancang udah sempurna, udah sesempurna mungkin. Tapi mungkin ada perubahan, baik itu perubahan misalnya pesaing itu mengubah teknologi yang awalnya dia sama seperti kita, akhirnya pesaing itu berubah cara mainnya dengan menciptakan teknologi baru, dan akhirnya pelanggannya lebih condong ke mereka ataupun ke pesaing kita. Kemudian bisa jadi pelanggan itu menuntut solusi baru. Wah, mungkin karena ada permasalahan sehingga apa? Contohnya misalnya di perbankan, dulu terlalu banyak antrian, akhirnya pelanggan meminta solusi. Oh ya udah, karena ada dulunya banyak antrian, sampai akhirnya itu sekarang udah mudah mengakses ataupun melakukan transaksi melalui mobile banking ataupun internet banking. Atau regulator yang mengubah aturan, maka organisasi juga perlu berubah. Nah, ini ya teman-teman, perubahan eksternal itu pasti terjadi. Contoh yang teman-teman pasti lihat itu adalah selama pandemi. Nah, itu berarti kan terjadi karena emang bencana ataupun diakibatkan karena lingkungan terjadinya pandemi. Akhirnya perusahaan yang dulunya punya aturan harus ke kantor, akhirnya mengubah strateginya, yaitu dengan cara melayani pelanggan melalui bekerja di rumah seperti itu. Kemudian kalau seandainya teknologi baru itu akan kita jelaskan contohnya ya teman-teman. Yang pertama, contoh perubahan eksternal. Nah, teman-teman di sini pasti dulunya menggunakan HP Nokia. Mungkin bagi teman-teman yang kelahiran tahun 2000 ke atas ya, mungkin pernah mendengar HP Nokia. Ya, HP Nokia ini pernah
menjadi HP yang paling populer dan perusahaan yang paling besar pada masanya. Tapi sayangnya dia tidak bisa membaca keadaan, sehingga apa? Dia dikalahkan oleh teknologi yang akhirnya smartphone, HP dan lain sebagainya itu mengalahkan si Nokia. Nah, teman-teman di sini ada video. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, karena bisa diklik aja di sini videonya terkait dengan kenapa si Nokia ini bisa jatuh. Karena apa? Dia tidak bisa membaca perubahan lingkungan, dan perubahan lingkungan yang terjadi adalah adanya teknologi baru. Sehingga apa? Dia kekeh, dia sombong karena dia merasa bahwa dia perusahaan yang besar. Akhirnya apa? Dia tidak mau mengikuti saran orang lain untuk mengikuti teknologi, akhirnya collapse ataupun bangkrut seperti itu. Contoh kedua yaitu banking industry. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang ini semua orang pasti menggunakan vintage ataupun financial technology, di mana teman-teman sekarang udah punya e-wallet yang nggak perlu bawa uang cash kemana-mana, tapi teman-teman bisa melakukan transaksi. Contohnya kayak OVO, Dana, kemudian juga ada GoPay, kemudian juga ada sekarang ada ShopeePay dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan terkuras apabila si industri banking ini ataupun perbankan ini tidak mengikuti cara main vintage yang lain, otomatis dia bakalan jatuh. Makanya sampai sekarang ini perbankan masih survive karena apa? Dia mengikuti perubahan eksternal seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang star model. Nah, ini salah satu framework. Cuman di sini saya hanya menunjukkan gambar star modelnya, dan penjelasannya akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi stay tune teman-teman di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.